Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan mengenai materi klasifikasi state. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama ada Widyarti, ada Kezia, Elaya, Debrina, Saida, dan juga Yolanda. Klasifikasi state pada Markov chain mengacu pada bagaimana state atau keadaan dalam rantai Markov diklasifikasikan berdasarkan sifat-sifatnya. Klasifikasi state pada rantai Markov melibatkan pemisahan state menjadi beberapa kelas berdasarkan bagaimana mereka saling berkomunikasi atau tidak berkomunikasi. Kelas-kelas tersebut meliputi transient, recurrent, dengan atau tanpa periode, dan absorbing. Kelas yang pertama ada transient. Dalam teori Markov chain, transient state atau keadaan sementara adalah keadaan di mana Markov chain tidak akan kembali ke keadaan tersebut setelah satu kali meninggalkan keadaan tersebut. Jadi, suatu state dikatakan transient ketika memasuki state tertentu, proses tidak akan pernah kembali ke state itu lagi. Oleh karena itu, state I dikatakan transient jika dan hanya jika terdapat state J yang bisa diakses dari state I, tetapi tidak sebaliknya, yaitu state I tidak bisa diakses dari state J. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai recurrent, yaitu sebuah state dikatakan recurrent apabila probabilitas sistem kembali ke state tersebut adalah 1. Artinya, jika sistem memulai dari state I, maka sistem pasti akan kembali lagi ke state tersebut pada suatu waktu di masa depan. Dan state ini dapat dibagi lagi menjadi dua, yaitu positive recurrent dan null recurrent, dengan ekivalennya yaitu probabilitas sistem kembali ke state I dalam n langkah. Berikut merupakan contoh soal dari transient dan recurrent state. Yang pertama, tentukan kelas dari state-state rantai Markov di atas, dan yang kedua, tentukan state-state yang recurrent maupun yang transient. Untuk mengetahui kelas dari state rantai Markov, maka dapat diketahui dengan state 0 ke 0 dengan peluang 3/4, state 0 ke 1 dengan peluang 1/4, state 1 ke 0 dengan peluang 1/3, dan state 1 ke 1 dengan peluang 2/3. Lalu, state 2 ke 2 dengan peluang 1/2, state 2 ke 3 dengan peluang 1/2, state 3 ke 1 dengan peluang 1/3, state 3 ke 2 dengan peluang 1/3, dan state 3 ke 3 dengan peluang 1/3. Dari sini dapat diketahui bahwa ada dua kelas, yaitu 01 dan 23, karena dapat saling berinteraksi, berhubungan, atau bertransisi. Selanjutnya, untuk mengetahui apakah state tersebut recurrent ataupun transient, maka dimasukkan dalam definisi FII. Dalam hal ini, untuk kelas pertama, yaitu F0 ke 0, adalah F0 ke 0 dalam satu langkah, plus F0 ke 0 dalam dua langkah, plus F0 ke 0 dalam 3 langkah, plus F0 ke 0 dalam 4 langkah, dan seterusnya. Sama dengan 3/4, yaitu dari 0 ke 0 dalam satu langkah, plus 1/4 dikali 1/3, yaitu dari state 0 ke 1 dan dari state 1 ke 0, plus 1/4 dikali 2/3 dikali 1/3, yaitu dari state 0 ke 1, state 1 ke 1, dan state 1 ke 0, plus 1/4 dikali 2/3 dikali 2/3 dikali 1/3, yaitu dari state 0 ke 1, dan state 1 ke 1, dan state 1 ke 1 lagi, lalu state 1 ke 0. Dari F0 ke 0 dalam dua langkah hingga seterusnya termasuk dalam deret geometri. Dengan suku pertamanya adalah 1/4 dikali 1/3 sama dengan 1/12, dan rasionya adalah 2/3. Maka dapat dihitung tahingganya sama dengan 1/12 per 1 kurang 2/3 sama dengan 1/4. Dan 3/4 tambah 1/4 sama dengan 1. Maka diketahui state dari 01 adalah state recurrent karena hasilnya sama dengan 1.
Seperti pada state 0,1, state 2,3 juga didefinisikan oleh persamaan FII. Jadi F22 sama dengan F22 dalam satu langkah ditambah F22 dalam dua langkah ditambah F22 dalam 3 langkah ditambah F22 dalam 4 langkah dan seterusnya. F22 dalam satu langkah memiliki peluang 1/2. F22 dalam dua langkah memiliki peluang 1/2 dan dikali 1/3, yaitu dari 2 ke 3 sama dengan 1/2 dan dari 3 ke 2 sama dengan 1/3. F22 dalam 3 langkah memiliki peluang 1/2 dikali 1/3 dikali 1/3, yaitu dari 2 ke 3 sama dengan 1/2, dari 3 ke 2 sama dengan 1/3 dan 3 ke 2 sama dengan 1/3. Lalu dalam F22 dalam 4 langkah memiliki peluang sebanyak 1/2 dikali 1/3 dikali 1/3 dikali 1/3. Sehingga didapatkan persamaan geometri dari 1/2 sampai seterusnya. Jadi untuk A-nya didapatkan 1/2 dikali 1/3 yaitu 2/6, lalu rasionya 1/3 dan didapatkan ESTA hingganya 1/4. Jadi 1/2 ditambah 1/4 itu 3/4, yang mana kurang dari 1. Jadi untuk state 2,3 merupakan state yang transient. Selanjutnya adalah absorbing state. Dalam teori Markov chain, sebuah state dikatakan absorbing jika setelah memasuki state I, proses tidak akan pernah lagi meninggalkan state I, yang artinya tidak ada lagi state yang dapat dicapai dari state I tersebut. Misal, suatu state I dan J yang merupakan elemen S dikatakan absorbing jika P dari state I ke state I sama dengan 1 atau P dari state I ke state J sama dengan 0 dengan syarat I tidak sama dengan J. Lalu, selain itu, sebuah rantai Markov dapat disebut sebagai rantai absorbing jika yang pertama, terdapat setidaknya satu absorbing state. Yang kedua, memiliki kemungkinan untuk berpindah dari setiap keadaan non-absorbing state ke setidaknya satu absorbing state dalam jumlah langkah yang terbatas. Pada slide ini, kita akan melihat dua contoh soal yang berkaitan dengan konsep absorbing state dalam rantai Markov. Kita akan menganalisis dua buah matriks transisi yang masing-masing sudah diberi simbol P dan menentukan apakah matriks tersebut memiliki absorbing state serta apakah termasuk ke dalam kategori absorbing Markov chain. Dalam soal, diasumsikan bahwa variabel A, B, dan C merupakan merek dari sebuah produk kosmetik, sehingga setiap elemen dalam matriks menggambarkan peluang perpindahan pelanggan dari satu merek ke merek lainnya atau tetap di merek yang sama pada periode waktu tertentu. Jadi di sini kita bakalan menjawab dari dua soal yang sudah disampaikan sebelumnya. Untuk di bagian A, kita bisa lihat ya di sini kalau state A ini memiliki probabilitas 100% untuk tetap di A dan tidak memiliki peluang untuk berpindah ke state lain. Hal ini menunjukkan bahwa state A adalah absorbing state. Lalu untuk state yang lainnya, yaitu state B, probabilitasnya untuk tetap di B itu 80%, untuk berpindah ke A 20%, dan untuk berpindah ke C itu 0%. Untuk state C, probabilitas untuk tetap di C itu 90%, ke B 10%, lalu untuk ke A itu 0%. Dari sini kita bisa lihat bahwa state B dan C meskipun mereka bukan absorbing tapi masih memiliki peluang untuk berpindah ke state A secara tidak langsung. Misalnya, dari C kita bisa ke B, lalu dari B itu bisa berpindah ke A. Jadi, semua state dalam sistem ini berujung ke state A walaupun membutuhkan 1 atau 2 langkah. Jadi, karena terdapat absorbing state yaitu state A, dan semua state non-absorbingnya bisa mencapai absorbing state, maka rantai ini termasuk ke dalam absorbing Markov chain. Nah, sekarang kita lihat ke bagian B. Di soal kedua ini, state B memiliki probabilitas 100% untuk tetap di B, dan dia nggak berpindah ke state manapun lagi, sehingga bisa dikatakan sebagai absorbing state.
Tapi di sini kita perlu lihat lebih jauh apakah state lain bisa mencapai B. Nah, dalam diagram terlihat bahwa A itu hanya dapat pergi ke C. Lalu C hanya bisa kembali ke A. Jadi keduanya yaitu state A dan C membentuk siklus tertutup dan tidak pernah menuju ke B. Artinya meskipun state B itu absorbing state, tetapi state yang lain tidak pernah mencapai state B, maka rantai ini dapat dikatakan tidak termasuk ke dalam absorbing Markov chain. Nah, jadi dari dua soal ini, menemukan absorbing state aja itu nggak cukup. Jadi kita harus pastiin bahwa semua state non-absorbing itu bisa mencapai absorbing state, baik langsung maupun tidak langsung. Dan ini tuh penting buat menentukan apakah sebuah sistem bisa berakhir di keadaan. Untuk studi kasus, kami menggunakan penelitian analisis rantai Markov untuk mengetahui peluang perpindahan merek kartu internet GSM prabayar yang ditulis oleh Pertiwi, Nugroho, dan Agustina. Pada penelitian ini dilakukan mereka untuk mengetahui berapa peluang perpindahan antara merek kartu. Nah, diketahui merek kartu Telkomsel, Indosat, XL, dan Hutchison memiliki sekian pelanggan, dengan Hutchison memiliki proporsi paling tinggi di 52,2%. Lalu, berdasarkan grafik, di bulan Oktober terjadi peningkatan dan penurunan jumlah pelanggan, pengguna Telkomsel dan XL menurun, sedangkan pengguna Indosat dan Hutchison meningkat. Lalu di tabel 2 diketahui beberapa pelanggan yang beralih ke berbagai merek kartu, seperti contohnya Telkomsel yang awalnya di bulan September ada 62 pelanggan, di bulan Oktober memperoleh 17 pelanggan dan kehilangan 25 pelanggan. Jadi di bulan Oktober Telkomsel memiliki total pelanggan itu di angka 54. Lalu berikutnya terdapat tabel peluang transisi. Nah, berdasarkan tabel ini yang memuat beberapa data dari berbagai provider, sebesar 59,68% responden tetap menggunakan kartu internet Telkomsel, yaitu dari 37 dari 62 responden yang sebelumnya merupakan pengguna Telkomsel. Lalu bagaimana cara menghitung tabel transisi ini? Jadi yang pertama-tama adalah yaitu sebesar 37 responden dibagi dengan 62 responden atau responden keseluruhan, lalu dikalikan dengan 100%, maka menghasilkan 59,68%. Lalu sebanyak 11,29% berpindah ke Indosat, yaitu dari 7 responden dari 62 responden total. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti sebelumnya, yaitu 7 dibagi 62 dikali 100%. Dan 29,03% berpindah ke Hutchison, yaitu dari 18 orang dari 62 responden, yaitu 18 dibagi 62 responden. Presentasi ini diperoleh dari jumlah responden Telkomsel sebelumnya yang berpindah ke merek lain, yaitu pengguna Indosat yang tetap menggunakan Indosat sebesar 25%, lalu 33,33% berpindah ke Telkomsel, yaitu 4 responden, dan 41,67% ke Hutchison, yaitu 5 responden. Semua pengguna XL Axiata, yaitu 2 responden, berpindah ke Hutchison 100%, sementara dari total 83 pengguna Hutchison sebelumnya, yaitu 77,11%, sebanyak 64 responden tetap menggunakan Hutchison. 15,66% berpindah ke Telkomsel, yaitu sebanyak 13 responden, dan 6,02% pindah ke Indosat sebanyak 5%, dan terakhir 1,21% ke XL Axiata, yaitu sebanyak 1 responden. Lalu berikutnya terdapat matriks transisi dari tabel transisi sebelumnya. Dapat dilihat di sini terdapat 3 kondisi, yaitu dari kondisi responden Telkomsel, lalu responden Indosat, responden XL Axiata, dan responden Hutchison. Anggota dari matriks transisi ini adalah angka-angka yang menunjukkan peluang atau kemungkinan seorang responden berpindah dari satu merek kartu internet ke merek lainnya. Misalnya,
Jika kita lihat satu baris pada matriks, itu menunjukkan semua kemungkinan tujuan dari merek awal tertentu. Karena itu, setiap baris dalam matriks jumlahnya selalu 1 dan semua nilainya berada di antara 0 dan 1 sehingga disebut matriks tak negatif. Oleh karena itu, kenapa pada saat di matriks transisi ini bentuknya tidak dalam persen, yaitu dalam range antara 0 dan 1 dan jumlahnya harus selalu 1. Ya, matriks yang ada di slide sebelumnya dapat dibuat pemodelannya menjadi diagram transisi. Dapat dilihat di sini ada diagram transisi rantai Markov yang menunjukkan pola perpindahan pelanggan antar merek kartu internet prabayar. Ada 4 state. State 0 itu merepresentasikan Telkomsel, state 1 Indosat, state 2 XL, state 3 ada Hutchison. Nah, setiap panah ini menunjukkan peluang perpindahan dari satu merek ke merek lainnya. Sebagai contoh, dari state 0 Telkomsel itu ada peluang sebesar 0,5968 untuk tetap di Telkomsel. Lalu peluang 0,1129 untuk pindah ke Indosat dan peluang 0,2903 untuk pindah ke Hutchison. Sementara dari state 1 dari Indosat ke Telkomsel, state 1 ke 0 itu ada peluang sebesar 0,333. Lalu dari Indosat ke Hutchison itu ada 0,4167 dan hanya 0,25 yang tetap menggunakan Indosat kayak gitu. Nah, sedangkan pada state 2 pada XL Axiata itu nggak ada peluang retensi. Jadi semua pengguna berpindah ke Hutchison dengan pada state 0 yaitu Telkomsel statusnya adalah accessible. Artinya state ini dapat dicapai dari state 1 Indosat dan state 3 yaitu Hutchison. Nah, dia juga communicate karena Telkomsel ini dapat beralih dan kembali lagi dari state 1, 2 maupun 3. Dari data itu, state ini termasuk dalam kategori recurrent. Artinya pelanggan Telkomsel itu punya kemungkinan balik lagi menggunakan Telkomsel di masa mendatang, tapi dia tidak absorbing karena masih ada peluang gitu untuk pelanggan berpindah ke operator lain. Berikutnya itu ada state 1 yaitu Indosat. State ini juga accessible karena bisa dicapai dari Telkomsel dan Hutchison, bisa berkomunikasi juga sama state lain, artinya ada kemungkinan pelanggan berpindah ke state lain atau dari state lain kayak gitu. Lalu dia juga bisa dikategorikan sebagai state yang recurrent karena pelanggan cenderung memiliki peluang untuk kembali lagi menggunakan Indosat, dan sama juga dia tidak absorbing karena masih ada aliran keluar ke merek lainnya. Selanjutnya ada state 2 yang mewakili XL Axiata. Meskipun jumlah penggunanya sedikit, state ini tetap accessible karena bisa dicapai dari state 3 yaitu Hutchison. Nah, karena Hutchison juga bisa dicapai dari XL Axiata, maka state ini bisa berkomunikasi secara penuh dengan semua state lain. State 2 juga termasuk recurrent karena masih memiliki kemungkinan untuk kembali walaupun kecil probability-nya, dan gak absorbing juga karena semua penggunanya justru pindah ke Hutchison dan gak ada peluang tetap untuk bertahan. Terakhir ada state 3 yang merepresentasikan Hutchison. Dia ini punya retensi pelanggan tertinggi kalau dilihat dari diagram transisi ini ya. State ini accessible karena bisa dicapai, bisa diakses dari Telkomsel, dari Indosat dan XL. Dia juga communicate ke seluruh state, terus punya peluang kuat untuk mempertahankan dan menarik pelanggan dari operator lain. Karena itu maka bisa disebut recurrent juga. Lalu sama kayak state yang lain, dia juga nggak absorbing kayak gitu karena masih ada peluang untuk pelanggan-pelanggannya pindah ke operator lain.
Dari keempat state yang dianalisis tadi, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh state itu bersifat accessible. Semua state bisa diakses satu sama lain, yang berarti semua state juga saling communicate. Nah, sistem ini tuh disebut irreducible dalam Markov chain, karena nggak bisa dibagi ke dalam kelas-kelas komunikasi terpisah. Selain itu, semua state tadi juga tergolong recurrent, tapi nggak ada yang transient, karena masing-masing punya peluang untuk balik lagi ke state yang sama di waktu yang mendatang kayak gitu. Jadi semuanya bisa balik lagi ke state sebelumnya. Peluang kembali ke masing-masing state itu lebih besar dari 0. Terakhir, nggak ada state yang absorbing. Jadi dalam study case ini, seluruh state itu punya peluang pindah ke state lain. Jadi nggak ada satupun merek yang sepenuhnya bisa buat pelanggannya stay. Nah, maka semua state itu, kesimpulannya semua state bersifat accessible, saling communicate, recurrent juga, tapi nggak transient dan tidak absorbing. Nah, ini tuh mencerminkan bahwa perpindahan merek kartu internet di kalangan mahasiswa itu bersifat aktif, terbuka, dan nggak statis, serta menggambarkan pasar yang kompetitif dan dinamis, di mana nggak ada merek yang mendominasi secara absolut, tapi tetap ada kecenderungan loyalitas maupun potensi peralihan antar merek.